Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Teddy Channel ya. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan teman-teman selalu sehat, bahagia, rezekinya berlimpah, keluarganya harmonis dan luar biasa gitu ya. Kali ini kita akan mereaksi kembali video-video yang dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi ya. Apa aja videonya yang bisa kita pelajari dari sini ya, kita langsung aja check out ya. Ini KDM Salut tukang beca punya Etika Raja. Wih, apa nih, ini judulnya udah keren nih, tukang beca punya etika raja. Kayak gimana nih sebenarnya nih? Nah, kita juga harus belajar nih etika raja itu kayak gimana ya, karena ya ini penting buat kehidupan kita seperti apa. Mau ngambil aja. Ini si bapak bagus senalnya, coba sini. Ini bapak nih orang kaya, coba lihat si bapak. Ini senal bapak bagus pak. Ya bang, saya aja senal cuma satu toko pak. Soalnya satu toko. Bapak mah dua toko. Ini mendingan ya pak. Bapak mah benar. Aduh, Nah, Masya itu Allah. orang miskin pak tuh pak. Nah, itu. Oh, orang miskin, oh jadi hebat. Bapak lebih bersyukur. Orang lain mah nggak pakai senal. Karena walaupun senalnya dapat mungut, masih pakai senal. Hebat bapak, filsafatnya. Pak tukang foto. Enggak, kurang naik beca. Yuk. Ayo naik mobil bro. Di mana ini ya? Yo mo. Tahu yang satu, diupinya satu. Ini udah. Satu. Ayo. Ya baru. Oh, bapak ini hebat ini. Dia tidak mau makan sebelum saya makan. Iya. Oh, Hebat. Profesi tukang beca, tapi etika raja dia. oh, salah satunya itu ya. Kita nggak ada daging sering. Bapak mah jarang. Ah, si bapak. Ulah ada bungkus, makan di sini. Yang di rumah bungkus lagi beda. Oh, Berapa orang di rumah? Dua. Bungkus, ge. Dua. Dah ada tanah, itu nggak geter awakna. Kurang beli bean yang bapak balik ya. 50 liter. 50 liter berarti sekarung. Sekarung ya. 5 kilo. Nah, sekarung. Pak, ada Pak. Beli beas, rek sabar liter balina. Sekarung. Ini hebat orang. Ini orang baik kayak gini. Ketika ditawarin belas sekarung, jangan terlalu ngomong. Hebat. Dia tidak memanfaatkan pemberi ya. Ini orang baik. Orang baik dikasih. Karena bapak dikasih sekarung nggak mau kebanyakan, 2 karung aja. 2 karung. Ya. Saya mau terus pulang. Ini bapak untuk bekal minimal 2 bulan. Saya istirahat. itu ya. Jadi ya banyak sebenarnya orang-orang yang mohon maaf mungkin secara pekerjaannya mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Ya, contohnya bapak ini adalah beliaunya jasanya beca gitu. Tapi dia punya etika pada saat diajak makan, yang ngajak makannya belum memulai, belum berani untuk memulai. Harus nunggu dulu dia mengajaknya, bapak dulu. Itu satu ya. Yang kedua, pada saat belanja beli beras, ditanya mau apa, meskipun tahu ini orang luar biasa. Pak Deddy gini-gini orang berduit gitu ya, jadi kalau saya tahu saya kayak gitu ya bisa aja kita jawab seenaknya, tapi beliau memilih bahasa yang santun. Gak usah, jangan terlalu banyak-banyak katanya gitu kan. Ini kan santunnya benar. Jadi ya udah jarang orang seperti ini ya, yang mengedepankan adab tuh gitu ya, dia punya adab gitu. Jadi ya adab itu lebih utama ketimbang orang yang berilmu. Punya ilmu nggak punya adab, no. Tapi orang yang punya adab pasti dia itu punya ilmu, cuman mungkin tidak diperlihatkan sama orang lain karena dia bisa melakukan dengan adab itu karena dia tahu ilmunya gitu. Ilmu yang penuh dengan kesadaran. Oh iya gitu ya, keren nih. Satu, alhamdulillah, satu kita nemu itu ya. Oke, next videonya apa ya? Mama di Indramayu, Jawa Barat Emak di Indramayu, Jawa Barat. Keduduk KDM apa alasannya ya? Oh iya. Mama di Indramayu, Jawa Barat menghadang mobil dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka meminta KDM untuk turut menyelesaikan persoalan tabungan sekolah yang ditilap oleh
oleh seorang oknum guru Waduh, PAUD. Deddy Mulyadi yang baru Masya saja Allah. menghadiri sidang paripurna hari jadi Kabupaten Indramayu ke-498 ini mendadak berhenti dan mendengarkan keluhan emak-emak yang sebagian besar merupakan istri nelayan. Mulyadi meminta stafnya untuk mencatat dan secepatnya mengurus persoalan yang dihadapi oleh orang tua siswa tersebut. Sejumlah orang tua siswa PAUD Al-Mursyid Margadadi ini menjelaskan kepada Gubernur Jawa Barat perihal uang tabungan yang dibawa kabur oleh oknum guru di sekolah tersebut. Hingga kini uang tabungan siswa sebesar 56 juta rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa alasan yang jelas dan pihak sekolah enggan untuk bertanggung jawab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Itu ya, ternyata luar biasa ya. Jadi masalah-masalah hal yang seperti ini juga ujung-ujungnya kepada diri juga. Saya nggak tahu ya, nggak ngerti juga ya, bukan menganggap sepele gitu ya. Kan di situ tuh, apalagi di sekolah guru ya, kepala sekolah, pihak sekolah juga kan, itu harusnya adalah orang-orang yang punya ilmu, wawasan dan kebijakan. Jadi kalau kayak gini harus sama Pak Dedi kan malu gitu ya, apalagi luar biasa. Tapi ya kita doakan semoga urusannya semuanya dimudahkan dilancarkan. Pak Dedi tadi udah memerintahkan stafnya untuk membantu mengusut hal ini ya. Oke. Oke, next Kalau yang videonya apa disembunyiin ini? kita nggak ada yang disembunyiin. Kalau ngomong misalnya, lah yang diterima oleh saya sebagai gubernur berapa dari resmi pemerintah? 8,1 juta Gaji gubernur sebulan segitu. sekarang Iya, 2026. Itu ya. Tunjangan nggak ada, sama sekali. nggak ada kan tunjangan pakaian kan saya nggak nerima, dihapus. Oh, Perjalanan dinas dari 1,5 miliar sama saya turunin tinggal 100. 100 juta. Heeh, Oh, setahun. Yang nurunin pemerintah apa? Saya sendiri yang Oh, coret, sendiri. udah kebanyakan 100 aja. Gitu aja, operasional kan 21 miliar setahun. Ya kan? Kan itu tuh. Buat yang sakit, buat anak sekolah. Nggak punya ongkos tadi. Oh. Ya tapi kan saya adalah pendapatan. Dari mana sih? Penasaran? Dari YouTube. Tuh kan, konten kreator gak mau tapi jadi konten kreator. Ya nggak apa-apa pendapatan saya, dok kan pendapatan saya dari YouTube bisa mengurangi beban rakyat Jabar. Apalagi yang Nah, tahu kan sekarang ya berapa penghasilan Pak Deddy Mulyadi tiap bulan sebagai gubernur itu cuma 8,5 juta, di bawah 10 juta. Tunjangan-tunjangan yang lain itu sebenarnya besar, cuman kata beliau akhirnya ada yang dihilangkan, ada yang dikurangi. Itu ya, dia yang dikurangi itu untuk pakaian dihilangkan ya. Terus lagi tunjangan untuk operasional yang 21 miliar itu juga tidak beliau terima, tapi dibalikan lagi buat kebutuhan masyarakat. Ya itu tadi, ya orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh rumah kayak gitu. Jadi ya ini luar biasa gitu. Jadi luar biasanya, oh maaf kalau misalkan warga masyarakat Jawa Barat kurang bersyukur, terus lagi dengan memiliki pemimpin seperti ini aneh banget ya. Yang dulu aja yang nggak jelas aja masyarakatnya kita diem-diem aja, kalau kayak gini kita malahan ada aja yang ini gitu ya. Pokoknya Pak Deddy sehat terus lah, rezekinya berlimpah. Oke, next videonya apa ya? kurang mana? Ini anak ibu. Kok dibawa-bawa kan kecil? Bapaknya? Bapaknya penarita. Jadi nggak ada yang jaganya. Emang ada berapa anaknya? Ibu asli Tante apa bukan? Aslinya mana? Aslinya Pangandaran. Kok bisa ada di sana? Dapat sekarang. Suaminya apa? Kasih. Suaminya nggak bisa lihat. Oh, suka mikir. Tadinya nggak bisa lihat sakit. Tapi kecelakaan. Allah. Kecelakaan di Biasa katanya bawa mobil. sopir. Tapi truk. Kecelakaannya di mana? Di depan sana dan berapa kali kecelakaan. Jadi yang terakhir itu pada
PHK. Berapa? Oh, dia sopir truk. Iya. Ngangkut apa? Supir Facebook teh yang dulunya kan kenapa? Oh, sopir truk. Enggak, kecelakaannya di mana aja? Saya kurang tahu soalnya saya kembali. Oh, dulu pertama kecelakaan pertama, kecelakaan kedua lagi. Terus kemudian kecelakaan yang ketiga, matanya jadi 3 lihat. Ini ngumpul-ngumpul ini tuh dapetin berapa sore ini? Ya kadang-kadang kurang dari sekali. Dapat duit berapa? Belanja. Beras segala macam. Cuma nih kemudian. Kita kemain. Ayo. Ayo naik aja. Ya udah malu. Kasihan. Baik. Hmm. Ini, ini mobil Alphard ya. Saya nanya nih, yang punya Alphard ada ya nggak mobilnya dinaikin orang seperti si ibu ini terus diizinin, ayo bu naik bu gitu. Ada nggak? Nanya, saya mah nanya ya, izin nanya aja. Tuh, Oh. Ini rumah siapa? Bapak itu bapak diri. Oh, rumahnya rumah pribadi apa kontrak? Rumah pribadi. Sama cuma numpang. Bapak ini. Ini udah nggak bisa ngeliat ya kapan? Kan 2001 akhir, 2001 akhir ya. Tabrakan di itu pas Pisang kan? Bapak pakai truk, pakai motor. Bukan lagi nyetir truk, kan? Tabrakan sama di mobil. Akhirnya di sini. kalau nyating si bapak. Ini di sini. Berantakan banget, Bu. Ini tinggalnya di sini. Selain nyari rongsok, ada kegiatan lain nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Ibu nggak sanggup kalau selain rongsok. Ya pengen sih kerja yang lain kayak jadi itu kan. Kalau jadi pabrik nggak boleh. Kan kalau di pabrik ibu punya upah kan, lebih gampang. Sekolahnya emang dari mana? SMP bisa lah. Bapaknya sini. Kalau kerja di pabrik nggak boleh istrinya. Kasihan anak. Sekolah. Tapi kalau tiap hari gini, terus ngandelin yang mijit. Yang mijitnya ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tergantung. Sekarang lagi ada, lagi enggak? Lagi enggak ada. Dagang nggak bisa. Terus yang kita apa? Ini ibu jangan dulu besok nyari rongsok. Ibu beresin dulu tempat ini. Ya, kan bisa istirahat dulu. Ibu ini nih kalau beresin segala macam. Siap. Di pedokku bentang Aron poe lulung patah Guru guntur tikiru Sen sorat tutunggulan Yang belum bayar sama siapa? Ini yang gede. Mau tanggal berapa bayar sekolahnya? Berapa? 1.100.000. Belum bayar sekolahnya. Ini Bu, buat bayar sekolah. Ini buat bayar sekolah. Ya udah ini buat bayar. Sama anak-anak itu beresin rumah sampai tuntas, tidak dulu cari uang sampai rumahnya rapi. Siapa tahu kalau udah rumahnya rapi rezekinya juga banyak. Ya. Amin. Ya, Pak. Ya,
Ya, alhamdulillah ya. Saya juga nggak tahu ya. eh, Kenapa juga bikin video-video ini terus lagi melihat apa namanya video-video Pak Deddy Mulyadi, jujur aja banyak pembelajaran di situ ya yang beliau melakukan, bukan masalah karena ngasih ketemu orang ngasih ngasih uang, enggak gitu juga Pak Deddy itu ketemu dengan orang itu ada, tidak mesti harus dengan ngasih uang gitu, tapi kalau bagi dia ngasih uang ya biasa-biasa aja gitu, keluar puluh juta puluhan juta gitu kayak gitu, bagi dia enggak ini. Tapi ada satu hal yang oh, dari dia itu, beliau ini memberikan pengajaran bahwa itu tadi, ibu jangan dulu nyari rongsok, saya kasih uang untuk sementara berhenti dulu nyari rongsok kan, untuk sekolah biayain, untuk kehidupan juga, untuk 1 bulan itu tadi dikasih gitu ya, dikasih gitu, ibu beresin dulu rumah, jangan sampai seperti ini, karena memang betul ya, ini saya juga sedikit banyak dapat apa namanya pelajaran dari teman saudara, kalau pengen rezeki itu lancar, maka rumah kita itu harus bersih, bersih gitu ya. Bukan berarti harus bagus, enggak, tapi harus bersih gitu. Karena memang jika rumah kita bersih, resik, secara energi juga positif terus, dan rezeki pun akan datang. Gitu. Jadi sekiranya di rumah ada banyak barang-barang yang tidak terpakai gitu ya, yang udah nggak dipakai lagi lah intinya, ya udah mau sedekahin kasih kasih ke orang, ataupun dia mau dibuang buang, dengan cara dibuang jangan sampai bikin orang lain terganggu juga ya, uang uang gitu. Ini juga luar biasa nih, dan beliau ini memang se di mobil tuh seringkali di videonya memang tidak bisa diam ya, pilih siapa gitu, dan ini frekuensinya si ibu dengan Pak Deddy ini nyambung, saat ketemu lah di sini, nah, ini akhirnya Pak Deddy menyampaikan melihat gitu ya, jadi semua nggak ada yang kebetulan ya teman-teman, pokoknya di rumah harus rapi ya, bersih, barang yang udah tidak dipakai, kira-kira udah nggak dipakai, buang, karena itu jadi penghambat rezeki juga. Oke, next videonya apa? Ayo kita lanjut. KDM bertemu dengan keluarga korban bencana longsor Gunung Kudu. Doakan saudara kita yang di apa namanya di daerah ya Cirebon, daerah Gunung Kuda Cirebon, kasih kesabaran ya, yang supaya ikhlas gitu ya, yang namanya juga bencana kita nggak pernah tahu, tapi sebenarnya bencana itu bisa kita eliminasi dengan cara menjaga lingkungannya untuk jangan dirusak gitu ya. Ya semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Oke, next ya videonya. Momen ketika Kang Deddy merosting ajudannya. Ayo wah ini Bapak Aing. Ajudannya sampai gak bisa berkata-kata. Terkenal dia tapi kena ajudan ganteng. Diam ya. Oh, biar terkenal, biar ajudan ganteng. Dia pengen muncul. Maka Jirai teh ajudan ganteng teh, Bro. Jirai. Saya mau ganti duitnya.
Karena yang disebut ajudan ganteng bayar, cicing. Kan yang disebut ajudan ganteng. Oh, ajudan ganteng baca Quran di TikTok tuh. Ada yang disebut soleh. Enggak, Pak. Cuma polisi soleh. Sama istrinya setia. Udah anak karaoke. Eits, jangan dianggap serius ya. KDM kan emang suka bercanda. Dan inilah momen Gitu kebicaraan ya. Budi Ini sisi humanisnya Pak Deddy Mulyadi dengan staf-stafnya. Jadi karena mungkin staf-stafnya masih muda-muda gitu ya. Jadi supaya tidak apa namanya merasa wah ini gimana gitu, supaya tetap menjadi lebih dekat, terus kerjanya menjadi lebih apa namanya semangat, terus supaya ini racing-racing kayak gini nih, candaan-candaan gini tuh mendekatkan ya, artinya apa, lebih bahasa Sundanya itu merekatkan gitu, jadi antara anggota dengan Pak Didi jadi nggak ada asa-asa, karena ini udah kalau udah bareng-bareng kayak gini nih, kalau menurut Pak Didi adalah keluarga, jadi namanya keluarga satu satu sisi eh, jangan sampai ada apa bisa atau asa-asa lah, gak gosong malu ada masalah apa segala macam, itu bisa berbicara dengan beliau, jadi dekat banget ya, jadi kebapaan lah artinya gitu ya. Oke, next ya, ini Suasana KDM memanas, pedagang tunjuk KDM di tengah keramaian, tiba-tiba suasana berubah tegang. Seorang bapak menunjuk ke arah KDM dan menyampaikan sesuatu secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana respons KDM saat itu? Pernah kita begini. Udah, masalahnya begini Pak ya. Apa masalahnya? Udah dibongkar Pak, warung 3 lokal di atas. Ya, terus Bapak punya warung berapa? 3 lokal di atas. Terus, juga ada mall ternyata nggak boleh dekat pasar tradisional. Tunjuk-tunjuknya kan betul-betul tahu-tahu ya. Iya. Jangan nunjuk-nunjuk. Iya. Jangan nunjuk-nunjuk, saya ngebangun mall, Pak. Saya gubernur. Iya. Jangan nunjuk-nunjuk sama saya, Bapak. Iya, enggak. Nggak boleh gitu. Kan kutak-katik mau bongkar. Bukan nggak dikutak-katik. Ini haknya hak siapa? Saya nanya. Lah, hak rakyat. Enggak. Pemda kalau nggak ada rakyat nggak jadi pemda. Ngomongnya jangan begitu. Ini hak pejalan kaki, ini trotoar. Kalau ini trotoar dan ini bukan hak Bapak, bongkar. Apa itu? Udah dibongkar, udah dibongkar. Belum. Ya itu udah. Betul. Jadi gini, mohon maaf. Biasakan kalau yang salah jangan ngotot. Iya Pak. Biasakan. Mungkin kalau pemimpin lain takut, saya enggak. Enggak, kalau yang salah jangan ngotot. Jangan suka pakai logika. Ini yang rakyat nggak bisa. Gitu loh. Nggak boleh, nggak boleh begitu. Ini hak rakyat. Ini hak rakyat. Emang rakyat Bapak aja. ini juga ya memang salah satu apa namanya habit atau kebiasaan, jadi udah merasa bertahun-tahun di situ gitu, merasa bahwa ini hak saya gitu, padahal udah jelas ya bangunan apapun di trotoar itu adalah bukan miliknya tapi milik umum, milik pejalan kaki gitu, dan ini ya masih banyak di tempat-tempat lain ya gitu, tapi ada juga yang penuh dengan kesadaran, oh iya Pak saya numpang di sini jualan pejalan kaki, akhirnya dengan kesadarannya sendiri ya sudah Pak saya bongkar karena memang salah gitu. Kalau yang begini-gini ini ya saya nggak ngerti ya, dia punya tadi katanya kios 3 di atas tapi dia sendiri jualan di luar situ karena ada mall ada segala macam, itu sebenarnya ada alasan gitu, sementara pada giliran ditanya ini hak siapa, ini adalah hak rakyat ya, memang hak rakyat itu kan bukan dia aja, rakyat itu yang lain, terutama adalah pejalan kaki gitu ya, sering kalau jalan kaki harusnya kita akhirnya ya kan nggak mungkin kita tabrak juga tempat dia jualan gitu akhirnya mau turun ke bawah ke jalan raya ya, ke area yang mungkin berbahaya, kita nggak pernah tahu orang yang berkendara, nah itu juga sebenarnya ya buntutnya ya mohon maaf ya, yang kayak gini-gini itu ya dapat doa yang kurang baik ya, usahanya juga jadi nggak berkah karena ngambil hak orang lain tanpa sadar ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita untuk lebih sadar bahwa jika memang bukan hak kita, jangan pernah kita merasa itu adalah
milik saya atau bagaimana caranya istilahnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta semuanya itu kita sebagai rakyat kita berhak untuk mendapatkan itu, tidak juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan kita belajar banyak dari video-video yang ini ya. Dan Pak Deddy mulai dari banyak lah gitu, gimana kita adab-adaban, terus lagi cara bagaimana berbicara seperti orang seperti ini gitu. Ini juga namanya semua juga tetap kembali lagi kepada etikanya. Jadi kita ngomong sama siapa aja harus beretika gitu ya, terlepas itu bawahan atau misalkan seperti apa. Yang pasti kita bisa banyak belajar di sini untuk memperbaiki kehidupan kita ya. Sekali lagi kita doakan Pak Deddy dan masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya diberikan kesejahteraan, kebahagiaan ya. Terus lagi diberikan kesehatan. Dan teman-teman saya ucapkan sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.